sama Muhammad. Saudara, Nabi Muhammad bukan orang Farisi. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5, aku ini adalah keturunan Benyamin, saya adalah orang Farisi. Sementara Yesus mengatakan orang Farisi adalah angkatan jahat. Kerasukan setan, 8 ekor setan di dalam tubuhnya. Orang Farisi seangkatan dengan Yesus. Nabiku, apakah orang Farisi? Apakah dia kemudian pernah bertemu dengan murid Yesus? Apakah Nabiku pernah minta suatu tanda kepada Yesus? Apakah Nabiku percaya kepada kebangkitan hari ketiga? Tidak. Semuanya Paulus. Dan Anda sudah akui bahwa agama Kristen didirikan oleh Paulus. Dengan kata lain, silakan Anda narasikan agama Anda ini. Dari mana? Dari mana agama Kristen ini? Hah? Dari angkatan jahat? Dari orang Farisi? Apalagi angkatan tidak setia? Apalagi nabi palsu? Silakan berargumentasi. Kalau Bang Zuma ngomong kalau kebangkitan itu adalah dari Paulus, mending Bang Zuma baca dah Wahyu 1:17-18. Hai. Itu Yesus yang berkata. Saudara. Coba. Saudara, kalau Anda membawa Wahyu 1 nomor 17 nomor 18, itu dituliskan di tahun 100-an, 90 sampai tahun 110. Di mana Yesus pernah berkata, akulah Alfa dan Omega. Kapan Yesus pernah mengatakan itu? Jadi di depan mata Yohanes, Wahyu itu ditulis sama Yohanes gitu. Hei, tahun 33 Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Selesai di tahun 33. Lalu siapa yang berkata di tahun 100 kepada pengarang kitab Wahyu di Pulau Patmos? Akulah Yesus. Itu bukan pengarang, itu kesaksian mata dong. Akulah Yesus Kristus, sang bintang timur. Siapa ini bintang timur ini? Siapa? Hilal bin Zakar ini siapa? Baca Yesaya nomor 12, nomor 14, Yesaya bab 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Sang bintang timur adalah iblis. Dalam bahasa Ibrani disebut Hilal bin Zakar, putra Fajar. Sedangkan di dalam kitab Anda, Wahyu 22 tadi, nomor 19, apa yang dikatakan? Nomor 16, apa yang dikatakan? Akulah Yesus tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Siapa bintang timur? Lucifer. Di mana Yesus pernah berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, akulah awal, akulah akhir. Di mana? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8, Yohanes 12, nomor 48, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berarti aku bukan Alfa, bukan juga bukan awal, bukan Omega, bukan kesudahan. Lalu siapa yang pandai-pandaian mengaku Yesus dan berkata akulah awal dan akhir? Sedangkan Yesus itu nanti ada ketika ibunya geden. Berarti dia bukan awal. Ayo saudara, silakan Anda berargumentasi. Jadi satu, Nabi Paulus. Yang kedua, Nabi siapa yang di Pulau Patmos? Nabi siapa bang? Yang menerima wahyu di Pulau Patmos itu Nabi siapa? Nabi Paulus satu. Yang di Pulau Patmos ini Nabi siapa? Aduh, saya belum pelajarin. Aduh, bentar-bentar. Itu dia harus Anda pelajari. Karena dia Nabi juga, karena menerima wahyu. Kalau Anda lihat di Bilangan 12 nomor 6, apabila di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan dan akan berkata kepadanya melalui mimpi. Itulah yang dialami oleh penulis kitab Wahyu. Berarti dia seorang nabi. Siapa dia? Kita nggak tahu siapa.
Orang Kristen awal mula mengatakan itu adalah Yohanes, anak Zebedeus. Yohanes anak Nikodemus, iya betul. Tetapi faktanya di dalam Yohanes 21 nomor 24, ternyata bukan murid Yesus yang menulis kitab Wahyu dan bukan juga murid Yesus yang menulis kitab Yohanes. Kok gitu siapa? Yang nulis itu siapa? Masa Paulus? Ya kan? tanya kepada diri kalian, siapa yang menulis kitab Yohanes ini? Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah pengakuan dari saksi mata ke-12 muridnya, itu 12 rasul. Oke. Matius, Yohanes itu kan murid Yesus. Lukas sama Markus itu kan murid dari Petrus sama Paulus. Oke. Sekarang mereka ini saya katakan nabi-nabi Anda. Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Matius, Nabi Petrus, nabi yang menulis kitab Wahyu, Nabi Paulus itu nabi-nabi Anda. Aduh sorry banget ya. Nabi terakhir itu Yohanes Pembaptis ya, sorry banget. Nah, sekarang kalau mereka bukan nabi, tadi Anda mengatakan Paulus nabi. Sekarang bukan nabi. Kalau yang terakhir adalah Nabi Yahya, sekarang Paulus ini palsu dong. Dengan kata lain, kalau Anda mengatakan yang terakhir nabi adalah Yohanes, maka dengan kata lain Anda mengakui Paulus ini nabi palsu. Penulis Wahyu nabi palsu, penulis Lukas nabi palsu, semua nabi-nabi palsu. Makanya kematian mereka tak ada yang bagus-bagus matinya. Karena sudah dinubuatkan di dalam Ulangan 18 nomor 19 nomor 20, jika ada seorang nabi yang terlalu berani berbicara atas namaku, apa yang tidak pernah aku firmankan, maka dia harus mati. Ah, mati. Nabi-nabi Anda itu mati semua. Ya jika Paulus yang menyimpang tentang ajaran Yesus, pasti dalam Alkitab apa yang ditulis oleh Paulus ini pasti mungkin nggak perlu digabung dengan Alkitab dong. Bukan begitu, saudara Kristo. Dengarkan baik-baik. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, sesuai dengan penelitian kesaksian yang dituliskan oleh penulis Yohanes. Apa kata Yesus? Konon, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Yesus bersaksi dia utusan. Oke? Sebagai utusan, Yesus berkata dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesusnya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Paulusnya mengaku. Sorry, ada pembatasan. Jangan main tombak dong teman-teman di bawah, santai aja. Santai, please. Jangan ditombak, biarin. Saya nggak menghujat loh. Oke? Saya bawa data. Artinya kita santai aja ya. Artinya kita penginjilan dengan data gitu ya. Nanti tinggal di cross check aja apa yang saya sampaikan. Nah, gitu. Jadi Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kata Yesus. Paulus berkata, aku diutus kepada non-Israel. Pertanyaannya, yang mengutus kemudian Paulus ini untuk menjadi nabi untuk non-Israel, yaitu untuk Romawi, itu siapa? Yesus, kenapa Yesus memilih Paulus menjadikan rasul? Karena dia itu salah satunya ahli Taurat. Itu aja. Kan gitu. Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus berkata dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau ke jalan orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari yang sesat dari umat Israel. Itu kata Yesus. Kepada muridnya Yesus berpesan agar jangan ke bangsa lain. Lalu Paulus ini mengaku dia diutus kepada bangsa lain. Siapa yang mengutusnya? Sedangkan muridnya aja Yesus larang ke bangsa lain. Kok ada yang mengaku kalau dia diutus untuk selain dari Israel? Tapi pertanyaan apa sih yang membuat Paulus itu menyimpang dari Yesus? Apa yang abang tanggap tentang Paulus itu
mengapa Bang Zuma menganggap kalau Paulus itu ajaran sesat tentang Yesus? Kenapa bisa begitu? Oke. Yesus tidak mengajarkan kemudian Kristen. Yesus mengajarkan Yudaism. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah menerima dirinya sebagai rasul. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusanmu. Itu hidup kekal. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan? Gak ada. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan. Itu mendapatkan hidup kekal. Sedangkan Paulus di dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Siapa yang ngajarkan itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Siapa yang mengajarkan Paulus ilmu itu? Ya, jika Paulus gimana, Bang? Jika Paulus belajar tentang siapa tuh Yesus, berarti dia nggak perlu ngajarin murid-muridnya mengajarkan kekristenan itu kalau dia tuh Tuhan. Loh, Yesus sendiri mengajarkan, ending puncak pengajaran Yesus sebagai dosen, sebagai prof kepada Bani Israel adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu kunci keselamatan. Hidup kekal itu adalah surga. Mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan adalah surga. Paulus mengatakan mengenal diri Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri adalah surga. Mana yang betul? Yesus atau Paulus? Yesus lah. Oh, Yesus, terima kasih. Berarti endingnya Yesus itu cuma rasul. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Tuh yang betul. Nabi yang datang di atas muka bumi ini peruntukan kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Hanyalah rasul ila Bani Israel, untuk Bani Israel. Rasul untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Iman kami toh? Iman kami itu. Sedangkan iman kalian, Yesus itu adalah Tuhan. Dari mana ilmu itu? Dari Nabi Paulus kalian. Waspadalah kepada nabi palsu, kata Yesus. Yang datang nyamar sebagai domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Artinya serigala yang mematikan. Di mana kita bisa melihat dan membuktikan ucapan Yesus serigala itu mematikan? Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah dia kau tobatkan, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi? Siapa ahli kitab? Siapa orang munafik yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang-orang Roma menjadi pengikutnya dan menjadikan orang Roma ini 2 kali lebih jahat dan menjadi orang neraka? Itu siapa? Nabiku Nabi Muhammad? Ataukah Nabi saudara Paulus? Yang keluar suratnya Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Berarti dia yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi, orang Roma, masuk ke dalam ajarannya, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Bukan nabiku kan? Tapi nabi Anda. Ini belum apa-apa ini. Kita belum bongkar sampai ke akar-akarnya. Baru masih level-level kulit. Anda sadar nggak di situ, saudaraku Kristo? Anda ke gereja hari Minggu. Gereja hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, menyetarakan pencipta kita dengan manusia yang bernama Kristus.
menghakikatkan manusia yang nyata-nyata dilahirkan, dimandikan, disunat, dinetein, disuapin, dibesarkan ibunya. Tiba-tiba Anda angkat dia selevel dengan pencipta langit dan bumi melalui Nabi Paulus. Adakah Yesus mengajarkan itu? Tidak. Yesus hanya mengatakan hidup kekal itu adalah la ilaha illa huwa wa ana rasulullah. Itu kata Yesus tuh. Jadi Bang Zuma mau tahu gak di mana Yesus pernah mengakukan diri sebagai Tuhan, mau tahu gak? Silakan. Kasih tahu gimana? Silakan. Dalam Markus 2. Coba baca Markus 2. Markus 2 nomor berapa? Markus 2 ayat 5. Coba baca Markus 2 ayat 5. Markus 2 ayat nomor 5. Apa yang dikatakan di sana, Bang? Yang saya tahu, pertama. Coba silakan. Yang saya tahu cuma Markus 3 nomor 21. Silakan. Oke. Dari ayat pertama ya. Beberapa hari kemudian waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sudah terbuka. Mereka menurunkan tikar tempat yang orang lumpuh itu sekarang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Beberapa hari Taurat sedang diduduki di situ dan berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Nah, ini menguapkan Yesus itu sebagai Tuhan itu. Oke. Baik. Saya paham dalil itu. Ketika dikatakan dosamu telah diampuni, paham saya. Sekarang yang jadi permasalahan, yang mengampuni siapa? Kalau hanya sekedar berkata dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, apa yang salah? Bang Suma pun bisa mengatakan hal itu. Tapi yang mengampuni ini siapa? Bapa. Makanya Yesus berkata, Bapa, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Dia tidak mengatakan dosamu telah aku ampuni. Dia mengatakan dosamu telah diampuni. Yohanes 17 nomor 9. Yesus berdoa untuk mereka, bukan berdoa untuk dunia. Jadi Yesus itu melihat ketika ada orang yang kena kutuk, berarti dia pelaku dosa. Mana dalil itu? Silakan Anda buka Ulangan 27. Ayo dong dipikir-pikir lagi dari ayat itu. Kan Yesus kan mengampuni dosa manusia. Di mana Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni? Kan orang Farisi bilang hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Jadi yang Yesus lakukan itu kan mengampuni dosa. Jadi dia Tuhan. Saudara, ketika orang-orang Yahudi itu berdosa, mereka kena penyakit. Mereka kena kutuk, mereka kena tulah. Tanda bahwa kutuk dari Tuhan, penyakit dari Tuhan, tulah dari Tuhan, itu adalah sudah diampuni. Tandanya mereka sembuh dari penyakit. Ketika Yesus datang dengan berbagai mujizat, coba Anda baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang Israel, dengarkanlah, yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan seperti yang kamu lihat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi bukan Yesus. Yesus hanya perantara. Aku obatin si karaba-raba, meraba-raba dan saling meraba, sembuh. Maka Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Buktinya kamu sembuh. Bukan Yesus yang menyembuhkan, bukan. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Saya buktikan data kepada saudara. Bukti bahwa Yesus tidak menyembuhkan, tidak mengampuni.
Baca. Coba Bang Zuma baca lanjutannya lagi, baca lanjutannya. Sabar. Baca lanjutan dari Markus. Sabar. Baca Yohanes 4 nomor 34. Boleh Anda baca? Atau Yohanes 8 nomor 29. Boleh Anda baca? Silakan. Yesus tidak pernah mengampuni. Bahkan Yesus yang berdoa. Yohanes 17 dari data pertama sampai seterusnya, Yesus menghabiskan waktu berdoa. Ini masalah statement abang tuh cuma menyimpang dari Alkitab doang. Mana dah? Baca Yohanes 4 nomor 3. Saudara, baca Yohanes 4 nomor 34. Bantu saya. Boleh Anda baca? Supaya tidak menjadi fitnah. Silakan. Anda baca Yohanes 4 nomor 34. Makananku, apa makanan Yesus? Melakukan apa yang dilakukan? Pekerjaan apa? Yang diperintahkan untuk Bapa agar aku kerjakan. Pengakuan Yesus loh. Bukan pengakuan saya. Iya, pengakuan Yesus sih, betul, gue setuju. Gitu dong. Berarti yang mengampuni siapa? Yesus atau Bapa? Yesus dong ya, kedua-duanya. Yesus. Oke, Saudara Kristo, saya kira begitu ya, Saudara. Kita gantian dengan teman Kristen yang lain. Yang pasti. Tunggu, bentar. Ya, silakan. Aku bisa buktiin lagi di mana Yesus boleh. bisa mengungkapkan dirinya. Silakan. Coba baca Yohanes 8 ayat 58. Tuh. Yohanes 8 nomor 58. Boleh betul. Anda duluan membacanya, tapi data nomor 29 dulu. Yohanes 88 nih. Baca nomor 29 dulu, Bang. Baru ke 58. Ya 29 ya. Iya. Sabar. Okay. Dia yang telah mengutus aku menyertai aku, tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada itu. Tapi apa harus dilanjutin lagi, jangan lompat-lompat itu. Jangan lompat ke 58. Jangan loncat ke 58. Ke nomor 29 dulu. Ini, ia yang telah mengutus aku menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Ya, terus kenapa? Ya. Tidak membiarkan aku seorang diri. Betul? Jangan baca satu ayat dong. Coba dilanjutin lagi. Tunggu. Sama ketika Anda juga mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Jangan hanya menggunakan itu. Jangan. Baca dulu Yohanes 8 nomor 29 ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus di situ, Bang? Aku senantiasa melakukan apa yang berkenan. Makanya dia tidak membiarkan aku seorang diri. Aku bersama dengan dia. Tidak seorang diri aku ini. Aku bersama dengan Tuhanku. Tuhanku itu ada sebelum Abraham ada. Berarti dia Tuhan dong, kan sebelum Abraham dijadikan aku Tuhan. Itu mengungkapkan Yesus itu Tuhan. Gimana? Saudara, Tuhan itu ada berapa? 1 atau 2? Ya 1, betul. Yesus mengatakan aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan dia yang senantiasa menyertai aku. Aku dan dia berapa? 1 apa 2? Ulangin tadi pertanyaannya. Dia mengatakan dia tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan dia senantiasa menyertai aku. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku ada berapa? 1 atau 2? 2 pribadi. Ada 2. Tuhan ada berapa? 1 Tuhan, 3 pribadi. Oke. Kamu tahu nggak? Kalau Anda mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah satu hakikat, berarti Anda ingin mengatakan bahwa Bapa itu hakikatnya adalah manusia. Enggak lah, gimana? Lalu siapa yang mengikut? Bapa menjadi hakikat manusia atau Yesus menjadi hakikat Bapa? Yesus itu firmannya. Sabar. Tuhan. Sabar, saudara. Yesus Anda katakan dan Bapa 2 pribadi kan?
Iya, dua pribadi. Berarti beda. Ya sama dong. Oh, Loh, dua mereka pribadi kok setara. sama? Dua pribadi kok sama? Bapak tuh yang maha kuasa, anaknya itu, putranya itu kan Firman, ya Firman menjadi manusia itu. Maksudnya apa ini? Dua pribadi maksudnya apa? Jadi setiap tiga pribadi pasti punya perannya masing-masing, mereka punya pekerjaannya masing-masing. Bapa Oke. diangkut ke surga, Oke. Yesus yang menjadi firman-Nya, dan Roh Kudus Baik. yang menguduskan itu. Baik. Anda ngerti hakikat? Anda ngerti hakikat? Iya, ya. Apa hakikat itu? Keadaan yang sebenar-benarnya. Betul? Ya, betul. Oke. Anda mau tahu nggak hakikat Yesus itu apa? Tuhan. Oke, kita buktikan ya. Tolong Anda baca di hadapan 8.000 manusia plus 2.000 di YouTube. Baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Saya ingin dengar. Kita lihat hakikat Yesus ini apakah Tuhan atau dia manusia? Silakan. Anda yang baca, jangan saya. Hakikat Yesus dijawab oleh 1 Yohanes 3 nomor 2. Teman-teman Muslim, hakikat Yesus ada di situ. Boleh saya dibacakan? Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Yep. Saudara, coba kamu tenangkan dirimu, kau baca baik-baik. Jangan Nih ya, ulangin lagi. Jangan panikan. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Yohanes 3 nomor 2. Tenang, baca pelan-pelan, dengarkan pelan-pelan. Kita berbicara mengenai hakikat Yesus. 1 Yohanes 3 nomor 2. Jangan baca yang lain. Yang diminta, yang dibaca. Ya, silakan. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi keadaan kita belum, kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya seperti yang sebenarnya. Kita akan melihat keadaan Yesus yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya sama seperti kita. Kita ini apa? Tuhan atau manusia? Jadi Yesus keadaannya yang sebenarnya, hakikatnya adalah, hakikat Yesus adalah Tuhan dan manusia. Berarti kita Tuhan dan manusia juga. Tidak ada manusia berdosa yang menjadi Tuhan kecuali Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Kita akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Jangan bahas yang lain. Kita sedang berbicara tentang hakikat kebenaran terkait Yesus. Apakah dia itu Tuhan ataukah dia itu manusia? Apakah sehakikat Tuhan atau sehakikat dengan kita? Ini kita memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita yang rindu ingin mengetahui kebenaran antara Islam dan Kristen. Orang Kristen mengatakan agama Islam itu salah. Orang Islam juga mengatakan Kristen itu keliru. Kita ini yang punya tugas untuk meluruskan pemahaman itu. Orang Kristen mengatakan, lu nggak lurus banget. Loh, saudara mengatakan tadi apa? Karena abang terlalu baik banget tafsirannya sampai lompat-lompat, makanya jadinya Anda yang mentafsirkan kemudian Yesus itu adalah manusia dan Tuhan, bukan saya. Makanya jangan diloncat-loncat, jadi makanya jadi kurang nyambung, makanya mending yang tidak loncat itu saya. Anda yang loncat-loncat kemana-mana. Anda mengatakan 1 Yohanes 3 nomor 2 itu hakikatnya adalah manusia dan Tuhan. Kalau hakikat Bapa manusia dan Tuhan juga.
Enggak dong, enggak dong. Enggak dong. Berarti Yesus tidak sehakikat dengan Bapa. Tolong hargai kebenaran, hargai ilmu pengetahuan, Mending baca Yohanes hargai 10 ayat 30. logika, hargai rasio kita, hargai kodrat kita sebagai manusia yang bisa kemudian berimajinasi dengan dukungan akal yang kita punya. Jangan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Di situ di 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Dalam keadaan yang sebenar-benarnya Yesus, kita akan sama seperti Dia. Kalau Dia Tuhan, berarti kita juga Tuhan. Kalau kita manusia, berarti Dia juga manusia. Karena kita satu hakikat dengan Yesus. Oke? Oke? Nah, Oke? mending Sepakat? abang baca Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya itu Yohanes itu 8 29 tadi Anda lupa? Atau masih kurang? Yesus mengatakan jangan dibaca satu ayat dong, coba dong baca sebelum atau setelahnya. Yohanes 10 itu yang bikin, nomor 30 juga jangan itu yang Anda bikin baca. gak konsisten. Saudara, Itu bikin gak konsisten. Yohanes 10 nomor 30 juga Anda jangan satu baca. Baca satu data. Baca nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, dan ketetapan kitab suci firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Berarti siapapun yang menerima firman, bertugas untuk menyampaikan firman kepada siapapun, maka dia adalah Allah. Pembuktiannya, Keluaran 7 nomor 1, Musa diutus menjadi Allah, menjadi Elohim bagi Fir'aun. Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan akan memberikan rohnya yang tak terhingga kepadanya. Siapapun. Jangan Anda kemudian melarikan materi kita. Yang terakhir buat saudaraku, baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Yesus mengaku aku dan Bapa adalah dua. Jangan dipersingkat dong, harus baca dari 1 sampai 59. Tidak seperti itu cara belajar Bibelnya. Pendeta ketika dia berkhotbah, saudara. Pendeta kalau dia berkhotbah di gereja, begitu juga pastor kalau dia mengadakan kemudian kebaktian, pendeta hanya membacakan data-data yang bisa menguatkan keyakinan saudara. Dia tidak membaca dari data 1 sampai selesai. Mereka hanya mengejar perpuluhan. Sedangkan kalau saya mengatakan, saya berani mengatakan, Yesus mengaku aku dan Bapa adalah dua. Dalilnya, Yohanes 8, nomor 15. Engkau menghakimi manusia. Aku tidak menghakimi manusia satu orang pun. Namun, apabila aku menghakimi manusia, maka penghakimanku itu benar. Sebab, aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku, satu. Dan Bapakku yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku, dua. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Aku yang bersaksi tentang diriku satu, dan Bapa yang bersaksi tentang aku juga adalah dua. Aku dan Bapa adalah dua. Berarti sekarang abang gimana dong? Kita nggak percaya sama pemikiran abang gimana? Itu dalil, kita masih percaya sama Alkitab kita. Itu dalil aku baca. Yohanes 8, 15, 16, 17. Coba baca Yohanes 10:30 bilangnya bersatu, nggak ada, bukan berdua, gimana? Dalilnya mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Satu apa? Satu apa? Kita nggak percaya Tuhan itu dua, kita percaya Tuhan itu satu, Tuhan tiga pribadi. Maka dari itu Yesus bukan Tuhan. Mana? Aku dan Bapa satu. Oke, sekarang berikan saya bukti. Saya mampu memberikan bukti kepada saudara 1001 bukti Yesus bukan Tuhan. Tolong kasih saya satu bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Saya tunggu satu aja. Disaksikan oleh 9.000 orang. Satu bukti ketuhanan Yesus. Kalau enggak ada, kalau ada, saya buka masker sekarang. Satu aja. Bukti ketuhanan Yesus. Ku buka masker ini, langsung ku sobek. Yohanes 20 ayat 28. Silakan Anda baca.
Nih, bentar ya. Anda yang baca, jangan saya. Nanti Anda bilang saya ngibul, curi-curi data, atau comot-comot data. Silakan. Yohanes 20 nomor 20. Ya, itu sangat familiar. Penghandi pun tahu, anak-anak kecil pun tahu. Silakan. Ini bukti kalau Yesus itu Tuhan. Silakan. Menurut Anda. Nih, ini kan judul tentang Yesus menampakkan diri kepada Tuhan. Dalam ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, Allahku." Dan kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak percaya, tidak melihat, yang mau percaya." Tapi apa bukti ketuhanannya? Apa? Mana bukti ketuhanannya? Yesus tidak pernah membantah Thomas itu kan, membantah Thomas untuk menuhankan dia kan, gitu. Apa ini? Apa bukti ketuhanannya apa? Saya buka masker ini sekarang ini. Buktinya Tuhan Yesus tidak pernah membantah Thomas bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya katakan kepada saudara, saya mampu membuktikan 1001 bukti Yesus bukan Tuhan. Saya hanya minta satu bukti Yesus itu Tuhan. Kalau ada 1000 mata memandang 10.000 lebih, aku buka masker saat ini juga. Silakan kasih saya bukti Yesus itu Tuhan. Bukti yang saya minta. Silakan. Matius 16. Matius 16 lagi. Tadi Yohanes 20. Gagal. Sekarang Matius 16. Silakan. Iya, 16. Silakan. Nah, ini dalam ayat ini dalam 13 sampai 20 ini kan ada perbincangan antara Yesus sama kedua muridnya. Yesus ini bertanya kepada mereka nih, benar. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Dan Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Oke, terus? Bukan manusia yang mengajarkan kepadamu. Nih, Yesus kepadanya, "Berbahagialah orang engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepada Bapa di surga." Terus baca. Nih. Baca terus. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam. Kenapa Anda langkahi datanya? Ini mau diulangin lagi. Iya, ulangi lagi. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa dia Mesias. Yaitu dia itu terbukti bahwa dia Mesias. Mesias adalah manusia yang diurapi. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Saya minta bukti ketuhanan, bukan bukti kemanusiaan. Masker saya buka ini. Ya, itu ketuhanan gimana sih? Bagaimana bisa Tuhan? Mesias itu manusia yang diurapi Tuhan. Yang saya minta bukti ketuhanan. Abang malah nyangkal, gimana sih? Abang malah nolak Tuhan Yesus. Oke, saya ulang. Disaksikan oleh 10.000 mata memandang, di YouTube juga banyak yang melihat. Coba definisikan apa Mesias itu. Mesias adalah penyelamat dunia. Hei, jangan kau lari ke Shalom. Mesias adalah orang yang dari dosa. Orang yang diurapi. Mesias adalah orang yang diurapi. Salah, Mesias itu adalah orang yang adalah Mesias yang menyelamatkan dari dosa itu. Oke, saudara, saya kira cukup ya. Anda tidak mampu membuktikan sisi ketuhanan Yesus karena memang nggak ada. Itu udah buktiin Yohanes 8 ayat 8, Yohanes 10:30, Yohanes 10:28 itu terbukti. Pada saat dia mengatakan
pada saat dia mengatakan ucapan-ucapan tersebut, dia sebagai manusia, atau dia sebagai kucing, sebagai ayam, atau sebagai Tuhan? Dia Tuhan lah, gimana sih? Pada saat dia mengucapkan ucapan tersebut, pada saat dia mengucapkan ucapan tersebut, dia saat itu kondisinya sebagai manusia, sebagai malaikat, atau sebagai Tuhan? Tuhan. Berarti Anda ada gangguan. Yesus berkata, dengar, Yohanes 14 nomor 24. Saya mundur sedikit. Apa kata Yesus? Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Tepuk tangan. Gimana? Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Apakah dia ketika dia mengatakan, Alkitab sih, saya masih percaya Alkitab dibanding tafsiran Abang, gimana? Yohanes 14 nomor 24 boleh kau bacakan kepada saya? Saya tidak usah mentafsirkan. Silakan, silakan. Ini perahu murid-muridnya lumayan lah buat hiburan. Beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Yohanes 14 nomor 24. Salah, maaf. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya. Sudah mending baca Yohanes 1 sampai 14 itu. Sudahlah Bang. Yesus sendiri yang mengatakan, ya Bapa firman yang kau dengarkan dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi sekalipun Yesus berkata, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maksudnya bukan Yesusnya, Dia hanya sebagai penyampai firman dari Bapa yang Dia wakili di atas muka bumi ini. Karena setiap yang baca itu cuma pakai opini Abang doang, bukan menerima ayat kayak gitu, kayak Yesus itu Tuhan. Abang nggak pernah terima. Di mana dalilnya Yesus itu mengaku Tuhan? Di mana? Mana dalilnya, Bang? Itulah. Itu udah berkali-kali. Yohanes 8:58. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bukankah tadi kita sudah mengatakan Bapa yang mengutus aku tidak meninggalkan aku, Dia mengasihi aku dikarenakan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Itu dalil, saudara. Jadi kenapa Anda mempertahankan? Karena dalil kita terbatas, makanya kita terlalu sulit banget untuk mempelajari tentang rohanian. Bukan saudara Kristo, bukan. Kenapa Anda mempertahankan Yesus yang bukan Tuhan harus menjadi Tuhan? Karena Anda pengikut nabi palsu. Kristen kan? Anda Kristen kan? Pengikut Paulus kan? Nabi Paulus pendiri Kristen ini kan yang Anda ikuti? Karena dia nabi palsu, maka semua yang terlontar dari mulut Anda itu adalah sebuah kepalsuan, melawan semua apa yang ada di dalam Bible. Apa yang ada di dalam Bible itu saudara bantah seluruhnya. Apa yang menjadi ucapan Yesus, Anda bantah seluruhnya. Kenapa? Karena Anda pengikut nabi palsu yang mendirikan agama saudara. Karena dia palsu, maka semua kebenaran dibantah oleh pengikutnya. Siapa pengikut nabi palsu ini? Ya Anda. Anda bantah semua data. Anda bantah semua data yang ada dalam Bible Anda. Ia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Semua narasi yang Anda bangun bahwa Yesus itu Tuhan, itu berlandaskan atas pondasi yang diajarkan oleh Nabi Paulus Anda. Lagi mulu, suka banget sama Paulus itu. Bukan harusnya ketika Anda minta, ketika saya minta, mana bukti ketuhanan Yesus di dalam Bible, Anda tunjukkan kemudian Filipi 2, Roma 4, kemudian Roma 3. Anda tunjukkan itu harusnya.
Roma 14, Kolose 2 nomor 9 dan seterusnya. Harusnya Anda tunjukkan itu supaya ketahuan bahwa ketuhanan Yesus itu benar-benar murni ajaran nabi palsu, nabi Paulus. Nabi Paulus Oke. Saya kira cukup. Saya sudah lelah juga. Bang Handi silakan masuk sejenak, iklan dulu Bang Handi. Iklan dulu. Bang Handi monitor. Saya mau minum kopi dulu. Barang 1 menit sampai 2 menit. Boleh ya teman-teman sekalian. Silakan Bang Handi. Saya tutup kamera dulu. Sebentar aja silakan. Ya, sabar dulu ya teman-teman, Banyuwa mau minum dulu sebenarnya. Kristo. Iya, kenapa? Bro, di usia berapakah Yesus sudah menjadi Tuhan? 30. 30. Berarti 0 hari sampai 29 tahun belum jadi Tuhan dia? Ya, sebelum dilahirkan. Saya ulang ya pertanyaannya ya. Di usia berapakah Yesus sudah menjadi Tuhan? Sebelum dunia dijadikan. Berarti jadi di dalam kandungan sampai bayi sudah Tuhan dia? Iya, betul. Oke. Coba kau buktikan waktu dia bayi, membuktikan bayi itu Tuhan. Oh, itu ada penggenapan dari Saya nggak nanya penggenapan. Bro, bahasa Indonesia dong. Situ sendiri dulu yang ngomong bahwa dari sononya udah Tuhan. Berarti di dalam kandungan sampai dia bayi Tuhan, betul? Aduh, gimana? Aduh, Nah sekarang kalau memang bayi, dengerin, kalau memang bayi itu Tuhan, ya tolonglah apa yang dilakukan bayi itu membuktikan dia Tuhan gitu loh. Silakan. Sabar. Misalnya dia lagi nenen sama ibunya gitu, apakah itu Tuhan yang nenen? Itu inkarnasinya Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Jadi dia lakukan apa yang dia lakukan menjadi manusia itu. Berarti kamu membuktikan dia manusia, nggak membuktikan dia Tuhan. Ya Tuhan dong. Tuhan itu kan kekal, dia kan rohani, tidak terbatas. Berarti Tuhan nenen gitu ya? Aduh, ini kacau nih pikiran ini. Loh, waktu bayi emang dia nggak nenen? Iya. Nah, yang nenen Tuhan atau bukan? Ya dia lakukan yang seperti manusia aja gitu. Oh, berarti ya, dia bukan dia Tuhan. masih tetap pada kodrat Tuhannya itu. Berarti yang nenen manusia atau Tuhan? Seneng banget kamu mau menjelek-jelekan kayak gitu. Waduh. Loh, orang nanya kok. Iya, kenapa kok? Iya, kenapa? Saya nanya ini berdasarkan pendapat kami sendiri, bro. Iya, kenapa? Kalau iya, kenapa? Nah, berarti Tuhan nenen gitu ya? Oke. Terus kenapa? Masalah ya. Kenapa? Enggak ada masalah. Orang nggak nyari masalah kok. Nah, waktu Bunda Maria ya menyusui Tuhan, siapa Tuhannya Maria? Apa ulang? Waktu Maria menyusui Tuhan, siapa Tuhannya Maria? Yesus lah, anaknya Yesus Kristus. Berarti Tuhannya Maria bayi itu yang dia susui gitu ya? Iya, kok iya kenapa? Enggak apa-apa. Jadi enggak masalah dong. Dia lakukan apa yang dia lakukan di dalam itu inkarnasi menjadi manusia itu. Ya jangan jadi masalah. Saya kan nggak nyari masalah, cuma nanya apa lu. Menurut kamu masuk akal nggak sih? Masuk akal nggak sih? Dengerin dulu bro. Dosa apapun. Bro, masuk akal nggak? Apa? Tuhan itu membutuhkan air susu ibu. Aduh, iya. Aduh. Oh, masuk akal. Manusianya. Tuhan menjadi manusia yang bayi itu nyawa. Oh, berarti Yesus waktu bayi belum Tuhan. Jadi menurut Anda, Yesus waktu bayi belum Tuhan, dia hanya manusia. Dibilang Tuhan menjadi manusia, jadi lakukan apa yang jadi Yesus akan menjadi manusia. Oh, waktu manusia dia Tuhan nggak? Iya, Tuhan dia. Oh, jadi dia bukan manusia dong, dia Tuhan. Oke, coba gue tanya ke Bang. Apakah manusia dan Tuhan itu sama? Beda, kan inkarnasi, ini beda lagi. Saya ulang Tuhan ya. kan bisa menjadi apa aja. Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa menjadi manusia. Dengerin. Apa bedanya manusia dan Tuhan? Tuhan itu pencipta.
Dan manusia itu diciptakan. Oke, Yesus manusia nggak? Apa? Yesus manusia atau bukan? Iya, manusia dan Tuhan. Manusia. Manusianya Yesus itu diciptakan nggak? Iya. Siapa yang Tuhannya ciptakan? tidak. Siapa yang ciptakan manusianya Yesus? Ya Tuhan. Tuhan siapa namanya? Ya Allah. Oh, berarti bukan Yesus. Iya. Kan inkarnasi, gimana sih? Saya ulang kembali Yesus ya. kan inkarnasi. Yesus Saya ulang kembali inkarnasi ya. yang dari Tuhan jadi manusia. Siapakah, dengerin, siapakah yang menciptakan manusianya Yesus? Ya Tuhan, kenapa? Tuhan siapa namanya Tuhan itu? Ya nggak masalah dong. Siapa? Ya Tuhan bisa menjadi apa aja kan nggak apa-apa. Saya nggak nanya itu. Siapakah yang menciptakan manusianya Yesus? Ya Tuhan. Emang Siapa kenapa? nama Tuhan Kuasa itu? itu kenapa? Siapa Tuhan itu yang menciptakan Yesus? Ya Allah, Allah. Oh, Allah yang menciptakan Al-Bapa, Tuhan. Putra, dan Roh Kudus. Jadi Allah yang menciptakan Yesus. Kan dia bilang inkarnasi. Jadi yang Tuhannya masuk ke dalam manusia gitu. Oh, Emang kenapa manusia itu kenapa? oh jadi Semua. Bapak disuruh. Udah banyak banget, udah selesai minum kopi. Ah. Jadi maksud ini Jadi maksud abang. jadi Tuhan menurut tidak bisa kamu menjadi manusia. Tuhan begini, Tuhan itu menjadi manusia atau Tuhan masuk ke dalam diri manusia? Tuhan masuk ke dalam manusia. Tuhan masuk ke dalam manusia. Jadi Tuhan itu Tuhan besar. bercampur, jadi Tuhan campur manusia. Ya, dia punya dua kodrat, 100% Dua manusia, 100% kodrat. Tuhan. Baik, baik. Kalau begitu apanya Yesus yang Tuhan? Ya, segala penebusan dosa. Saya nggak Cara nanya. Yesus kan pengajarannya- punya kaki sampai kepala. Itu aja masalahnya kalau abang ini nyangkal kayak gitu. Pertanyaannya kalau kayak gitu, adalah, emang saya. apakah ujung kaki sampai ujung rambut dalam diri Yesus itu Tuhan atau bukan? Kalau dia kenapa? Kan inkarnasi. Dia bilang Saya inkarnasi. nanya bukan karena si menulu. Lu selalu sih mau beli terasi. Ntar dulu. Yesus kan punya fisik jasmani tuh. Jenis kelamin laki-laki. Nah, fisiknya Yesus yang laki-laki ini Tuhan atau bukan? Iya Tuhan. Oke, banyak banget. Lanjut lagi. Saya Lanjut Bang Handi, lanjut. Udah Belum kasihan selesai. dia. Udah kasihan udah. Belum selesai. Ya. Jadi jasmaninya Yesus itu Tuhan atau bukan? Dia masih tetap Tuhan. Hah? Itu masih tetap Tuhan. Oh, jasmaninya Yesus Tuhan. Iya dia Tuhan. Oke, yang mati di salib Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Iya Tuhan bisa mati nggak apa-apa dong. Oh, Tuhan mati, selesai. Tuhan mati. Oke, saya bertanya Bang. Oke, saya bertanya Bang. Apa sih arti dari mati itu apa? Arti dari mati itu apa? Mati itu berpisahnya roh dan jasmani. Salah. Yang benarnya yang mati mana? itu terpisah dari roh dan dari manusianya. Iyalah, jasmani itu manusianya, kuciluk. Ya udahlah Bang Jima, Jadi gimana? Ganti tujuan. pemain. Iya, Bang Handi. Kita silakan. Saudara Kristo, makasih ya atas waktunya untuk berbincang-bincang. Oke, kita sedikit Saya waktu masih lagi ya percaya, Bang tetap Handi. saya. Habis itu jam 12 Bang Handi ya. Habis itu kita buka komal untuk bersama dengan teman-teman yang lain ya. Nggak, sini aja buka Bang Juma buka semua di sini. Nanti saya ngatur. Bang Juma standby aja. Nanti dibutuhkan baru ngomong. Naik teman-teman yang lain gitu. Ini buka permanenannya nanti buka. Ini kan bisa naikin yang lain. Sini aja. Jangan Bang Handi. Kita juga rindu di komal teman-teman kita. Kalau di sini berarti saya memonopoli komal. Gitu. Saya mau bertanya. Gitu ya Bang Handi. Tanya. Iya, oke. Tapi kan gini, hasil keputusan kan untuk supaya teman-teman yang salah tonton itu, ya Bang Juma memang siang malam untuk sementara mungkin seminggu lah ke depan, supaya penonton teredukasi, konsentrasi di sini, jangan liar nonton si Edis gitu loh maksudnya. Edis pun ditunggu dari tadi siang, saya tunggu nggak datang. Mungkin dia yang datang itu habis itu dia kabur.
takut digebuk pendukungnya Ustaz Abdul Somad. Dia fitnah Ustaz Abdul Somad, mengatakan Ustaz Abdul Somad dibaptis. Takut Ya, dia. itulah cerminan orang Kristen ini harusnya melihat yang dijagokan ini ternyata pembohong, pendusta. Itu adalah bohong besar, dusta besar yang telah dia lakukan. Itu yang mau dijadikan sebagai panutan. Ya, kalau saya sebagai orang Kristen sih gak layak. Tapi ya namanya juga Kristen kan ya, saling mendukung satu sama lain, meskipun ya menurut pandangan Islam itu keliru, tetap aja pasti didukung. Kebohongan besar loh itu, fitnah yang sangat luar biasa dibuatnya. Intinya Oke. itu Bang Joma, di sini mau dia benar mau dia salah, yang penting dia menghujat, yang penting dia provokatif, harus didukung. Itu intinya. Iya. Oke, dicari saudara kita suruh istirahat aja dulu Bang Handi. Ya. Kita cari teman. Tapi Kristo sebelum turun mau nanya apa Kristo? Sebelum saya ganti. Oke, saya mau bertanya. Sebenarnya Tuhan itu bisa gak sih menjadi manusia menurut opini Abang? Silakan Bang Joma. Apa katanya? Apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia menurut Anda? Apakah Tuhan bisa jadi manusia? Menurut Abang, ya. Tidak bisa. Nggak bisa. Itu Kenapa? adalah sifat yang mustahil. Ya tidak bisa, namanya Tuhan. Nggak bisa jadi bukan Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Ketika dia menjadi manusia, maka itu bukan Tuhan. Yang bisa menjadi manusia itu daging, darah, saripati, tanah, air. Itu yang bisa jadi manusia. Pencipta langit dan bumi nggak bisa jadi manusia, nggak bisa. Karena Jika kenapa? Abang bilang, Karena kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu maha kuasa, sedangkan manusia itu tidak maha kuasa. Jadi Tuhan yang maha kuasa tidak bisa menjadi tidak maha kuasa. Paham sampai sini? jika Tuhan itu maha kuasa, kenapa tidak bisa menjadi manusia? Karena Apakah dia Tuhan itu tidak. lemah? Saudara, Tuhan ini maha tinggi. Saya kasih contoh, Tuhan maha tinggi, manusia maha rendah. Yang dikatakan Tuhan selama-lamanya maha tinggi. Karena dia selama-lamanya maha tinggi, maka dia tidak bisa turun rendah. Karena dia Tuhan. Dia maha kuasa, ini tidak maha kuasa. Karena Tuhan ini maha kuasa, maka dia tidak bisa turun setara dengan makhluk. Kalau dia turun setara dengan makhluk, berarti dia tidak maha kuasa. Gak bisa, itu sifat mustahil melekat pada diri Allah. Mustahil Tuhan itu mati, mustahil Tuhan itu hina, mustahil Tuhan itu lemah, mustahil Tuhan itu tidur, mustahil Tuhan itu lapar. Itu sifat-sifat mustahil bagi Tuhan itu ada. Karena kenapa? Yang namanya Khalik itu maha perkasa, maha kuasa. Jadi yang betul adalah Tuhan maha kuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah ibu. Tuhan maha kuasa menciptakan manusia ada ayah tanpa ibu. Tuhan maha kuasa menciptakan manusia ada ibu tanpa ayah. Itu baru dibilang maha kuasa. Salah kalau Tuhan turun menjadi manusia. Itu konsep pagan. Di dalam Filipi 2 nomor 6 nomor 7 itu paganisme. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi ini hilang menjadi manusia? Coba Anda lihat. Ketika Tuhan menjadi Yesus, Tuhan tidak ada, yang ada hanya Yesus. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Panik dunia. Loh, kau kan Tuhan, kok kamu gak bisa berbuat apa-apa? Gimana ini? Oh, aku sekarang dalam keadaan manusia loh. Aku kosong sekarang ini. Filipi 2 nomor 6 nomor 7-8. Tuhan datang mengosongkan diri dan tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Panik dunia. Tuhan mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya. Lalu yang menjaga alam semesta ini kita siapa? Tuhan lagi tidur.
yang menjaga samudra raya, menjaga langit, yang menjaga semua eksistensi yang ada di atas muka bumi, sistem ekosistem yang ada. Siapa yang menjaga itu semua? Tuhannya tidur. Jadi mustahil. Ada pendapat Tuhan bisa saja menjadi apapun. Tidak bisa. Saya orang pertama yang membantah itu. Tuhan bisa menjadi apapun, berarti Tuhan bisa jadi setan. Tuhan bisa menjadi kuman. Kalau Anda mengatakan maha kuasa itu adalah bisa menjadi apapun, Tuhan menjadi toples, Tuhan menjadi sikat gigi, bisa? Tidak. Yang namanya Khalik berada pada hakikat yang maha kuasa, dan dia tidak sedikit pun tersentuh dengan dimensi kemanusiaan, dimensi makhluk. Di luar Tuhan semuanya makhluk. Apakah Tuhan bisa jadi manusia? Nggak bisa. Loh, kalau begitu Tuhan tidak maha kuasa? Oh tidak, justru karena dia maha kuasa, maka dia tidak jadi manusia. Jangan Anda katakan manusia itu bisa menjadi mobil, bisa menjadi ini, tidak bisa menjadi mobil karena dia tidak maha kuasa. Saudara, jangan ambil analogi seperti itu. Seekor sapi, kalau dia menjadi ayam, sapinya hilang. Dia jadi ayam. Bisa nggak ayam ini bunyi sapi? Nggak bisa. Pencipta langit dan bumi ketika mengambil manusia, diri manusia menjadi dirinya. Lah, lalu yang menjadi Tuhan siapa? Ayam. Oh tidak, ketika ayam itu bisa naik sepeda, dia bukan Tuhan. Ketika ayam itu bisa terbang, dia bukan Tuhan. Ketika ayam itu bisa membuat orang bersalin, dia bukan Tuhan. Tetapi apa Bang Suwa? Ayam yang memiliki kemudian kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Itulah Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bukan karena dia Tuhan. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang Israel, yang aku maksud adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah di tengah-tengahmu, seperti yang kamu tahu. Yesus membangkitkan orang mati bukan karena dia Tuhan. Makanya di dalam kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, dari kesaksian pendeta-pendeta, dari kesaksian para rabi, yang kesaksian para pastor, jemaat-jemaat, penatua. Kesaksianku jauh lebih penting. Apa kesaksian Yesus? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, entah itu membangkitkan orang mati, membuat orang picik melihat, orang buntung berjalan, semua itu bersaksi bahwa aku ini bukan utusan setan, aku ini adalah utusan Allah. Jadi dia bukan Allah, dia bukan Tuhan yang turun jadi manusia, bukan. Dia adalah instruksi dari Tuhan kepada Maria. Hei Maria, aku ingin engkau hamil. Bagaimana mungkin? Aku nggak pernah dijamah laki-laki. Aku yang mau. Tak ada yang bisa menghalangi. Kalau aku sudah memberi perintah, maka itu yang jadi. Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi sesuai apa yang aku inginkan. Mazmur 33 nomor 9. Aku berkata jadi, maka jadi. Aku memberikan perintah, jadi, maka jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Jadi ketika aku katakan hamil Maria, mau ada suamimu, mau tidak ada lakimu, kalau aku yang berkehendak, mau tidak mau kau harus hamil. Lahirkan hambaku yang suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Hambaku yang suci bernama Yesus tanpa suami. Hamil, lahirkan. Ini perintah. Sup, kun payakun. Hamil Maria, lahir Yesus. Siapa Yesus ini? Anak manusia yang lahir secara ajaib. Itu dinubuatkan. Nggak ada nubuatan Tuhan jadi bayi. Oke, mau tunjukin. Silakan. Yesaya 9 nomor 6. Kejadian 3 ayat 15. Itu sebuah nubuatan. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kejadian 3 nomor 15. Keturunanmu, siapa punya keturunan? Maria atau Hawa? Jujur. 1. Kan 2. Keturunan lagi. Keturunanmu, siapamu di situ? Siapamu di situ, saudara? Siapamu di situ? Keturunanmu.
Hawa atau Maryam? Ya, keturunan Maria. kan bilang keturunannya lagi. Coba baca dong. Oh, Baca tidak bisa, tidak bisa. 15. Keturunanmu keturunan siapa? Keturunan Hawa atau keturunan Maria? Yang tidak punya suami, yang tidak menikah itu. Nggak ada Tuhan di sudah situ, nggak menentukan- ada. Jangan kamu mengambil kitabnya agama lain hanya untuk melantik Tuhanmu ini yang lahir tanpa ayah. Jangan. Keturunanmu akan menjadi musuh bagi keturunannya. Keturunan iblis dan keturunan Adam. Siapa aja keturunan Adam? Langsung Yesus? Enggak dong. Ada Habil, ada Kain. Kenapa mereka saling bunuh? Karena pengaruh iblis. Karena memang iblis adalah musuh daripada Adam dan keturunannya. Jelas itu. Jangan lari ke Yesus. Nah, Apa hubungan? Ya, kurang jelas Lagi. gimana? Siapa yang mengajarkan Anda bahwa Kejadian 3 nomor 15 ini adalah Maria? Lagi-lagi nabi palsu. Ini, baik. Nabi palsu pasti. Roma 5 nomor 12. Pasti si nabi palsu yang mengajarkan Anda. Oleh karena satu manusia Adam menjadikan dosa menjalar turun ke bumi kepada seluruh manusia. Nabi palsu kan yang mengajarkan itu? Betul? Aku baca Kejadian 3 ayat 15. Silakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan Siapa yang perempuan, mengadakan antara permusuhan? keturunanmu dan keturunannya. Oke. Siapa yang mengadakan permusuhan itu? Antara Tuhan dan iblis tuh. Berarti Tuhan yang membuat permusuhan. Karena jatuhnya dalam manusia berdosa. Nih ya. Oke, aku lanjut lagi nih. Siapa yang menciptakan permusuhan antara Tuhan dengan antara manusia dengan iblis? Manusia yang menciptakan. Hei, aku akan mengadakan permusuhan. Siapa yang mengadakan ini? Ya iblis. Itu permusuhan iblis. Hehehe. Aku di situ siapa? Ini aku akan mengadakan itu Tuhan. Tuhan aku Nah, itu Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan yang mengadakan permusuhan antara iblis dengan manusia. Betul? Iya. Pintar ente kadang-kadang. Kenapa dulu Pintar kenapa jadi ente. permusuhan nih? Kenapa nih? Loh, tanya Tuhan, kenapa kau buat kami dengan iblis bermusuhan? Tanya, apa jawaban Tuhan? Karena Adam dan Hawa itu kan melanggar perintah Tuhan yang harusnya buah itu tidak boleh dimakan. Tapi Kalau di dilanggar. kami itu fase kedua, itu fase kedua. Kalau di kami karena Adam diberikan Jatuh kemuliaan dalam dosa, sebagai pemimpin di atas muka bumi, iblis diminta untuk hormat kepadanya. Iblis tidak mau. Kan gitu. Betul? Oke. Waktu saya masih ada 30 menit, Bang Handi, untuk di komen Adam kita. sudah jatuh dalam dosa. Kristo kayaknya Adam ini mewariskan dosa. Ya dia melanggar itu melanggar perintah Tuhan. Ya, jadi jatuh dalam Dia dosa. diberkati, keturunannya diberkati atau tidak? Ulangi Adam- pertanyaannya. Adam ini diberkati dengan keturunannya atau tidak? Enggak. Kejadian 5 nomor 2 Anda baca. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Anda baca Kejadian 5 nomor 2. Apa di situ tertulis? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memakai mereka manusia pada waktu mereka diciptakan. Mana dosa kutuk sementara dia diberkati? Tunjukkan dalilnya Adam dan keturunannya dikutuk. Silakan. Nih ada yang bilang terkutuk lah tanah benar. Tanah yang dikutuk yang saya minta Adam mana? Kejadian 3 nomor 14 yang dikutuk adalah iblis, ular dan juga tanah. Adam dan keturunannya dikutuk, di mana dalilnya? Ndek Nara, yang ada Adam dan keturunannya diberkati. Ya terkutuk lah dunia gimana sih? Adam, di mana Adam dikutuk? Nih bentar sabar. Ya, silakan.
Kristo lu suka banget sih ngutuk orang lu. Tuhan lu kutuk, Adam lu kutuk. Hidup lu ngutuk sih. Emang itu kenyataan? Emang kenyataan? Padahal yang dikutuk adalah iblis. Bukan Adam yang dikutuk. Dia sendiri yang membaca Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Sekarang jadi kutuk lagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Di mana dalilnya Adam alaihi salam itu dikutuk? Umat Islam mengatakan abang bisa pakai dalil kalau abang baca dari berurutan dari awal sampai akhir. Tuh, maka jangan dipersingkat-singkat. Silakan Anda bacakan saya titik poinnya, entry point Adam dikutuk itu di mana dalilnya? Please. Lalu Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau dan di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu yang engkau akan berjalan dan debu akan kau makan seumur hidupmu. Satu. Yang dikutuk adalah ular, iblis. Nah, terus mana Adam dikutuk? Silakan. Itu gimana sih? Maksudnya abang mau minta itu aku cariin di mana Adam Adam dikutuk gitu. Yang dikutuk itu kan terkutuklah engkau dengan perutmu engkau akan berjalan, debu tanah akan menjadi makananmu. Siapa dikutuk di situ? Iblis. Mana kutukan Tuhan kepada Adam dan keturunannya? Tunjukkan. Itu Kejadian 3 ayat 14. Yang dikutuk di situ ular tua, bukan Adam. Jadi Yesus datang menebus kutuk iblis. Malah menebus dosa manusia. Lah, dosa yang mana? Toh Adam tidak diberi dosa. Dosa yang mana? Dosa itu kan melawan Tuhan. Mana dosanya Adam? Mana? Tadi Kejadian 5 nomor 2 dia diberkati. Mana dosa Adam? Mana? Jangan Anda menuduh sesuatu yang tidak ada. Jangan. Adam itu manusia suci. Adam alaihi salam. Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya laki perempuan adalah manusia makhluk yang diberkati oleh Allah. Jangan kamu fitnah. Sedangkan yang dikutuk oleh Tuhan di Kejadian 3 nomor 14 itu adalah iblis. Yesus mati di atas tiang salib. Kristus yang mati di atas tiang salib. Yang mana yang betul? Yesus anak Maria manusia suci mati melepas kutuk iblis yang ada di Gan Eden, atau Yudas yang mati melepaskan kutuk untuk iblis? Ingat Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata Yudas adalah iblis. Kalau iblis mati menebus iblis, masuk akal. Tapi kalau manusia suci Yesus anak Maria mati untuk menebus iblis, itu baru error. Kita nggak setuju mas statement kayak gitu, nggak pernah setuju. Oke. Menebus dosa manusia. Oke. Sekarang tolong tunjukkan di mana Tuhan mengutuk manusia. Dalil. Saya menunjukkan dalil Kejadian 3 nomor 5, Kejadian 3 nomor 14 yang dikutuk adalah iblis. Sekarang giliranmu menunjukkan fitnahanmu bahwa Adam yang dikutuk. Iya itu 3 ayat 14. Baca. Gimana? Coba buka. Kata punya dalil gimana? Baca silakan. Nih, lalu Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah kepada Adam atau kepada ular? Bilang engkau. Kepada Adam atau kepada ular? Itulah itu menandakan ada pelanggaran terhadap Adam dan Hawa. Saya ulang lagi, kepada ular atau kepada Adam? Kedua-duanya. Fitnah yang sangat kejam yang Anda telah lakukan kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Fitnah yang begitu kejam. Inilah ajaran nabi palsu. Nabi Adam alaihi salam pun difitnah. Ajaran nabi palsu gini. Pembinasa keji yang kayak gini, yang percaya tentang fitnahan itu adalah orang-orang yang dibinasakan oleh sang pembinasa keji. Makanya di dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji itu duduk di tempat yang kudus. Siapakah itu? Paulus. Orang ada melawan Tuhan, kenapa dia diberkati?
Dalilnya Kejadian 5 nomor 2 itu mau dihapus. Mau dihapus. Coba Anda baca Kejadian 1 nomor 26. Apa kata Tuhan? Menciptakan Adam sesuai dengan rancangannya. Untuk apa? Untuk menguasai bumi. Betul? Betul? Abang baca dari awal sampai akhir, jangan dilompat-lompat itu yang bikin proses penciptaan Adam aja dulu. Adam dulu, nggak usah ke matahari, nggak usah ke bulan, siang dan malam, nggak usah. Adam aja. Kejadian 1 nomor 26. Menjadikan Adam untuk jadi penguasa, pemimpin di atas muka bumi, untuk berkuasa atas ikan-ikan yang ada di laut, burung-burung yang ada di udara. Betul kan? Pertanyaannya, ya betul. kalau Adam tidak tahu baik dan jahat, bisa enggak dia jadi pemimpin di atas muka bumi? Enggak bisa. Berarti harusnya Anda berterima kasih kepada Adam, bukan Anda mengutuknya. Andai saja Adam sabar dong, gimana? Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk, apakah dia tahu baik dan buruk? Enggak. Dia tahu. Kalau Adam tidak tahu baik dan buruk, bisa nggak dia jadi pemimpin? Ya sesuai apa yang Tuhan ajarkan, kita harus taat kepada Tuhan. Bagaimana kalau Adam tidak tahu baik dan buruk? Saudara, bagaimana ceritanya Adam bisa jadi khalifah, pemimpin di atas muka bumi, menaklukkan lautan, menaklukkan udara, keturunannya buat pesawat, keturunannya bikin kapal laut, kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Kalau Adam tidak makan buah baik dan buruk, apakah Anda bisa main TikTok? Ya dulu kan itu kan belum berdosa, gimana? Iya, saya tanya, kalau Adam tidak tahu baik dan buruk, apakah Anda bisa main TikTok sebagai cucunya? Bisa enggak? Bisa enggak Anda berpakaian? Bisa enggak kemudian makan makanan? Bisa enggak Anda sikat gigi? Ada enggak yang membuat pasta gigi? Ada enggak yang membuat pabrik pakaian? Ada enggak? Ada enggak yang bikin PLN? Kalau dia tidak makan buah baik dan buruk? Tidak ada. Enggak. Maka Adam tanpa makan buah baik dan jahat, buruk dan jahat, Adam tak tidak ubahnya seperti kerah. Tidak memiliki apa-apa, tidak ada daya, tidak ada akal. Apa yang Anda bisa lakukan kalau Anda adalah kerah? Bisa. Jadi pemimpin bisa? Enggak bisa. Maka jangan mengutuk Adam, tapi katakan kepada Adam alaihi salam. Jadi menurut abang, Adam itu siapa sih? Adam itu apa? Siapa? Adam itu adalah khalifah, pemimpin yang mewariskan ilmu pengetahuan baik dan jahat kepada keturunannya. Betul? Kenapa terjadi ya baik dan jahat? Kenapa? Kan tadi aku akan mengadakan permusuhan. Siapa yang mengadakan permusuhan? Adam? Tuhan sendiri yang merancang itu semua. Hai, iblis itu cuman alat. Allah yang mengadakan permusuhan. Anda baca Yesaya 45 nomor 7. Tuhan mengadakan permusuhan. Anda baca tadi apa? Aku akan mengadakan permusuhan. Tuhan itu maha kuasa. Coba Anda baca Yesaya 45 nomor 7. Akulah Tuhan yang menciptakan kejahatan. Jadi abang nggak percaya tentang itu pelanggaran Adam memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu? Itu pelanggaran, tetapi di dalam ajaran agama Islam dikatakan oleh Allah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alai. Ketika Adam kemudian memperlihatkan kesempurnaannya sebagai manusia, dia kemudian menerima kalimat dari Allah, lalu beliau bertobat. Tobatnya diterima, diberkati, keturunannya diberkati. Anda baca dalilnya kan? Kenapa malaikat tidak disebut sebagai makhluk sempurna? Karena malaikat tidak punya akal, malaikat tidak punya syahwat. Kenapa kemudian iblis tidak dikatakan sebagai makhluk sempurna?
Karena dia hanya punya syahwat, nafsu. Dia tidak punya akal. Kenapa Adam sempurna? Karena punya kedua-duanya. Dia punya nafsu, dia punya akal. Makanya manusia itu memiliki dua kehendak. Kehendak free will. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Bisa ke depan, bisa ke belakang. Kalau iblis enggak. Begitu juga ketika malaikat. Malaikat disuruh jalan-jalan. Malaikat disuruh sujud-sujud. Malaikat disuruh berdiri-berdiri. Beda dengan iblis. Di iblis itu ada syahwat, tapi tidak ada akal. Kalau manusia punya dua-duanya, maka manusia cenderung bisa jadi kafir, bisa jadi pengikut nabi palsu, bisa menjadi memilih pengikut nabi asli. Itu manusia. Makanya Al-Quran mengatakan, waspadalah kepada penyesat minal jinnati wan nas. Penyesat itu dari dua golongan. Itu ngomongin Nabi Muhammad, sorry banget ya. Itu ngomongin Nabi Muhammad, sorry banget. Oke, Nabi Muhammad mengajarkan apa yang kemudian bisa Dia memakai nama Yesus itu menjadi nama Isa Al-Masih itu tuh. Dia menganggap Yesus itu bukan Tuhan, dia menganggap Yesus itu Nabi tuh. Itu tuh pengajaran yang salah itu. Oke, Yesus Nabi atau bukan Nabi? Ya bukan Nabi. Oke, dia lebih dari Nabi, lebih dari Nabi. Dia Nabi atau bukan Nabi? Lebih dari Nabi, sorry banget. Hah? Lebih dari Ya, Nabi lebih dari Nabi. Maksudnya lebih dari Nabi itu apa? Jadi Tuhan Yesus itu punya 3 gelar. Nabi, imam, dan raja saat dia menjadi manusia. Tapi yang lebih besar itu Tuhannya. Gitu. Oke, Anda mengatakan dia raja. Boleh Anda tunjukkan apa nama kerajaannya? Kerajaan surga, kerajaan Allah. Baca Matius 6 ayat 33. Kerajaan surga. Kupikir kerajaan di dunia, bukan ternyata. Jangan dipikir ini anak ini otaknya bolak-balik lagi surga dari ini udahlah. Ya, habis waktu kita kawan. Jadi Yesus itu bukan raja, jadi RT pun dia tidak pernah, apalagi jadi seorang raja. Ya, itu hanya mimpi. Itu mimpi Anda aja. Mimpi Anda. Kita nggak bisa ngeluruskan sama logika abang. Abang cuma tujuannya untuk meluruskan pikiran abang dan tidak meluruskan tentang ajaran Kristen itu. Oke, jadi, saya tanya terakhir sebelum Anda diturunkan. Pertanyaan saya, siapa Yesus menurut Yesus? Silakan. Jadi yang dia Tuhan, betul? Yesus menurut Yesus, bukan menurut nabi palsu. Silakan. Ya Tuhan gimana? Ya, Yesus menurut Yesus, bukan menurut Tuhan. nabi palsu. Di mana Yesus mengatakan aku Enggak, adalah Tuhan? Nabi palsu itu kesaksian mata. Di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, itu di mana? Untuk jawab itu gua nggak ada, sorry. Tapi kalau berarti Anda mengatakan Yesus menurut Yesus adalah Tuhan itu karena Anda pengikut nabi palsu. Yang ke gua harus ikutin abang, ikutin opini abang gitu. Yang enggak lah gimana? Kita ikutin opini yang kita bilang. Sekarang begini. Ketika Yesus mengatakan akan datang seorang penolong lain, dia akan memuliakan aku. Siapa yang mengajarkan kemudian Kristus mati terkutuk di atas salib? Nabi Muhammadku atau Nabi Paulusmu? Jawab. Ulangin. Yesus berkata di dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, ketika datang seorang penghibur itu, penolong lain yang adalah roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Pertanyaan saya, memuliakan dengan mengutuk itu adalah dua hal yang berbeda bak langit dan bumi. Pertanyaan saya, ketika Nabi Muhammad mengajarkan tentang Nabi Isa, Nabi Muhammad mengajarkan beliau adalah manusia suci. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Mulia dia, disebut alaihi salam, padanya keselamatan. Sekarang Nabimu Paulus mengajarkan Kristus itu adalah sosok yang mati terkutuk di atas tiang salib. Pertanyaan saya, apakah mengatakan Yesus itu adalah manusia yang terkutuk itu memuliakan Yesus atau menghinakan Yesus? Jawab.
Yesus itu tidak terkutuk, justru kutuk di kalangan sama Yesus. Sorry banget. Saya ulang, opini abang. Saya ulang. Dengarkan Galatia 3, pengakuan Paulus nabimu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi (2) kutuk katara dalam bahasa Yunani. Oleh karena dosa Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, mengatakan Yesus terkutuk di atas tiang salib itu memuliakan atau menistakan, menghinakan? Jawab dengan jujur. Sabar. Silakan. Apakah dengan mengatakan Yesus terkutuk di atas tiang salib itu memuliakan? Kalau nabiku jelas. Nabiku mengajarkan Nabi Isa manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia senantiasa diberkati dimanapun berada. Dibilang Yohanes berapa? 16 berapa? Yohanes 16 nomor 13 nomor 14. Penghandi jam 12 waktu Makassar kita tutup sesi kita ini ya. Kasihan teman kita yang ada di Komal-Komal menunggu. Ya. Nanti teman-teman Banjuma jatuh di mana nanti? Saya juga agak malam ini nggak buka Itu nggak tertulis kutukan, sorry banget ya. Kenapa? Itu nggak tertulis kutukan. Apa yang tertulis, apa yang kutukan nggak? Hey, Yesus mengatakan apabila penolong, penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus itu datang, dia akan memuliakan aku. Itu tanda Roh Kudus, Roh kebenaran. Oke? Sekarang Paulus mengajarkan di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung? Yesus. Terkutuklah dia. Pertanyaan saya, apakah dengan mengatakan terkutuklah Yesus yang digantung di atas tiang salib itu memuliakan atau menghinakan? Hina. Berarti roh kebenaran itu tidak ada pada nabimu Paulus. Yang memuliakan Yesus itu ada dari kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang Muhammad punya kebenaran apa tentang Yesus? Dia mengatakan beliau adalah manusia yang suci di dunia dan di akhirat. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia adalah manusia yang menghormati ibunya. Dia adalah manusia yang diberkati dimanapun dia berada. Surah Maryam Anda baca dari ayat 19, ayat 20 dan seterusnya. Anda baca. Diberkatilah aku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku kemudian dihidupkan kembali atau dibangkitkan kembali. Nabi Muhammad memuliakan beliau. Pada saat kami umatnya menyebut namanya, kami katakan apa? Hosana, Hosana, Hosana alaihi salam dalam bahasa kami. Dalam bahasa Ibrani Hosana, Hosana, Hosana. Dalam bahasa Arab alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Sementara Paulus mengajarkan Yesus mati dengan cara terkutuk demi dosa-dosa pengikut Paulus. Jadi kita sudahi barangkali. Iya, silakan Anda mati dalam keadaan mengutuk Yesus. Kami mati dalam memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Kita berbeda, saudara ya. Kutuk itu terhilang. Enggak ada hilang karena dia mati dalam keadaan kutuk. Ada. Dalil Galatia 3 nomor 13. Dalil. Oke, suatu saat ntar kita balik lagi ya. Ntar gue bakal belajar lagi. Ya, belajar lagi saudaraku ya. Kesimpulannya, yang pertama, Nabi yang diutus kepada umat Islam adalah Nabi Muhammad. Nabi yang diutus untuk Kristen adalah Paulus. Siapakah Nabi yang kemudian memiliki tanda-tanda pengikutnya sebagai Nabi palsu? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Itu adalah pengikut Nabi Paulus. Kemudian kata Yesus di dalam Yohanes 16, 13, 14, apabila Roh Kudus itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Di Al-Quran tidak ada penghinaan, tidak ada penistaan sedikit pun kepada oknum yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Sedangkan di Bible Anda, seluruh dosa manusia, dosa curi ayam, perkosa ayam, mencuri
dompetnya ayah, kemudian dan belakang semua yang mukjizat apa, semua kemaksiatan yang terjadi ditanggung oleh Yesus. Dengan kata lain, dosa mencuri ayam Anda tempelkan ke Yesus. Dosa memperkaos ibu kandung, anak kandung, kau tempelkan kepada Paulus. Dosa orang makan orang, kau tempelkan kepada Yesus. Apakah itu memuliakan? Tidak sama sekali. Al-Quran surah Maryam ayat 19, Yesus Isa alaihissalam adalah manusia suci. Sedangkan Kristus Yesus di agama Anda adalah manusia yang paling terkutuk, yang paling busuk, yang paling berdosa, yang paling banyak menanggung dosa manusia. Sebab seluruh dosa Kristen ditanggung di pundaknya. Manusia yang paling banyak dosanya adalah Yesus. Apakah itu memuliakan? Itu menghinakan dan menistakan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saya kira cukup saudara-saudara sekalian untuk diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan besok kita bisa lanjut lagi kembali. Habis ini kita akan masuk ke komal-komal saudara kita yang muslim. Jangan sampai mereka merasa bahwa Bang Suma sudah solo, sudah meninggalkan kita. Enggak. Saya hanya memancing Edis keluar, memancing kiamat keluar, memancing kemudian penjahat, congor mulut kucing yang suka menghina, menghujat keluar untuk head to head dengan saya di sini. Tapi sampai sekarang mereka belum menampakkan batang hidungnya. Saya kira begitu. Sementara ini teman-teman sekalian, terima kasih kepada sahabat-sahabat muslim dan juga saudara Kristen saya yang menyimak di sini, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada yang sedang menyaksikan. Mudah-mudahan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah, rahmat, kemudahan di dalam mencerna apa yang kami sampaikan. Kemudian edukasi yang kami berikan ini mendapatkan nilai amal jariah di hadapan Allah. Begitu juga teman-teman yang mendukung, yang menonton di YouTube, yang menonton di TikTok, itu semuanya mendukung, yang memberikan gift. Saya doakan panjang umur, yang ada penyakitnya disehatkan oleh Allah, diangkat penyakitnya, yang ada masalah dituntaskan masalahnya oleh Allah. Kemudian yang perekonomiannya lagi terpuruk dimudahkan seluruh doa-doanya, usaha-usahanya untuk diijabah, untuk dimudahkan supaya sukses dunia dan akhirat. Demikian sementara Bang Hadi, mungkin ada yang disampaikan atau saudara Kristo sebelum kita tutup? Ya, yang perlu disampaikan bahwa kenapa Bang Jomba tadi pagi sampai sekarang, besok insya Allah buka lagi itu untuk mengundang congor-congorpedia. Bahkan pendukungnya banyak mengiklankan, Banyuma masuk ke Edis. Justru Banyuma open, Edis silakan masuk, siapapun silakan masuk. Anda boleh 2H, kami semua muslim turun. Tapi sudah dari pagi sampai malam ini Banyuma buka, mereka tidak berani datang. Jadi kalian yang suka iklankan Edis, kembalilah ke alam kubur atau kembali ke rahim ibumu. Jangan. Hah? Belajar Islam dulu baru ke kubur, jangan. Oh, belajar Islam dulu. Iya, jangan. Ya, mana tahu mereka dapat hidayah kan? Iya, semoga. Begitu Amin, juga Adik Kristo, makasih ya. Anda santun di sini. Terima kasih. Semoga Anda mendapatkan hidayah, berfungsi akalnya kembali. Makasih Adik. Aduh sorry banget, nggak bisa terima hidayah dari kalian, sorry. Bukan Ya, hidayah dari kami. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Satu saat, dah ini cuma permulaan doang. Iya. Berarti besok mau di sini. Kalau mau saya buka Komal sekarang Adi Selebes channel, silakan. Adi Selebes di Komal, Anda masuk di sana. Kita tutup di sini. Oke, silakan Pak Juma. Oke. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin ada narasi yang sempat menyinggung perasaan saudara-saudara saya Kristen. Apa yang saya sampaikan itu adalah apa yang ada di dalam kitab saudara, yang kemungkinan pendeta pastor selama ini tidak menyampaikan kepada saudara dan kita sampaikan di sini. Ya, maafkan saya, itu semata-mata karena wujud kasih saya terhadap kalian, bahwasanya kebenaran itu harus diungkap baik dari Al-Quran maupun dari Bible, agar kita sebagai umat beragama itu tidak sia-sia dalam kehidupan keberagamaan kita. Kalau Islam itu salah, maka salah. Kalau Kristen itu salah, maka salah. Katakan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Silakan Anda menilainya. Sekali lagi, mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan terima kasih kepada orang tua kita yang telah menyaksikan ini, anak-anak kita yang sedang menonton ini.
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa mendapatkan nilai plus dari Anda semua sehingga kita bisa melanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Demikian, sekali lagi saya promosi dulu ya teman-teman. Bagi yang ada 9.000 ini silakan follow akun saya di sini Bang Suma 01, silakan di follow supaya tidak tertipu oleh komal-komal akun-akun bodong. Kemudian channel Zulkifli M. Abbas Official, Bang Handi Slebas, Mantepe TV dan juga Lensa News TV, silakan di follow, dinonton di sana. Itu adalah channel-channel yang berafiliasi dengan Bang Suma dan teman-teman di API yang selalu mendukung kemudian materi-materi apologet kita. Dan yang terakhir, kepada saudara-saudara saya yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya yang ingin investasi, silakan menghubungi admin saya atau Bang Handi yang ingin membeli rumah tanpa DP. Ya, tanpa DP, kemudian tipe 3036, luas 78 persegi, kemudian subsidi ya, subsidi pemerintah, silakan, letaknya di Kota Maros, 30 menit kurang lebih dari Bandara Sultan Hasanuddin. Silakan menghubungi Bang Handi atau Bang Sadli atau divisi umum atau komen di akun Beset Properti ya, teman-teman yang ingin punya anak kuliah di Makassar yang ada di daerah, silakan investasi perumahan subsidi. Murah kok, angsurannya cuma 1,1 setiap bulannya. Dan teman-teman yang ingin kemudian hadir atau ingin refreshing di tempat wisata, silakan hadir di tempat wisatanya Bang Handi, wisata Rumah Hobbit Bolangi. Ketik aja di Google Maps wisata Rumah Hobbit Bolangi, silakan hadir di sana. Yang ingin berjumpa dengan Bang Suma pada hari Sabat dan hari Ahad, saya ada di sana insya Allah. Kita jumpa, kita sharing, kita ngobrol, kita kenalan, kita ngopi bareng di sana sambil menyaksikan kemudian indahnya panorama malam Kota Makassar. Dan sekali lagi saya kasih bonus kepada yang membeli rumah di tempat kita, nginap 1 malam di wisata Rumah Hobbit Bolangi gratis. Saya kira begitu. Terima kasih atas kebersamaannya.